Ini kembali ke mangkulan. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Tina Imam Mustafa, Imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafadz sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum dari alam manghul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan. Supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar sholat langsung HP-nan ya dok. Wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak. Wiridan gak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe Nabi tapi ya aturan. Wong pengiran wajibno kowe kok. Wajibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan. Sebagian orang tak kandani, sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat, ben gue iling-ilingan agak wajib. Saya dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bangun, terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum, ya separuh masjid bubar. Gue iling-ilingan, nak wiridan tidak wajib. Tapi separuh ya ikut wiridan. Iling-ilingan, nak wiridan sunat. Atau koyo pondok-pondok yang fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan kita. Tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh. Lha iku hadis endi. Misale takon-takonan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kaya kula wis biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu wis biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi PK Buddha itu wiridane umat. Jadi sing dipenggali Nabi ku umat. Lan kula agar muangkel sampean ora sido. Ngrene hadis umat wae. Mangkel lah di depane Kanjeng. Ini mangkel lho. Nabi piye nah. Dulang ngene ya ono ya ora ono berita alim topo. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggih kader pinter, ketua umum dia anak buah, gang sedelok wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter, dadi cepet gawe generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak digeser anak buah. Berarti cepet kan oleh gawe minterno iku. Minterno bodoni ora ora pokoke terus cepat pinter. Gusur kadang ketua umumnya digudit. Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak kaget nak. Ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus bener. Bisa lah pangeran gawe ngoten. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Dan bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar. Iku mesum temen ki. Wong iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cah dalem. Cah dalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngurusi spray. Nabi Yusuf ora kok Mustafa buan tengah Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf enggak mau terus lari.
Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara hanya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan Nak Yusuf nakal, posisinya madhep mesti kena gamis yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudda min kubulin fasodakot wa huwa minal kadhibin wa ingkana komisu kudda min tuburin ya fakadzabat wa huwa minal shodiqin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim atau ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari, menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suai. Paham ya?